Bismillah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit dari bagian jawaban secara mujmal di dalam menjawab syubhat dan keraguan yang dilontarkan oleh al-musyrikin dan ahlul bid'ah. Nah, dia Ja'far ketika ahli syubhat berdalilkan dengan ayat Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Apa maunya mereka dengan ayat ini? Iya. Kalau ditanya bahwa wali-wali Allah itu punya manzilah, punya kedudukan di sisi Allah, benar atau tidak? Benar. Baik, kenapa enggak boleh minta wasilah? Nah, kalau masih hidup, minta barokah, minta baik. Ahsan, benar. Jadi berdalil dengan ayat ini maunya untuk mengkaburkan permasalahan dengan berkedok di balik kalimat wali Allah, bahwa mereka adalah kaum yang tidak ada pada mereka nanti di yaumul qiyamah perasaan takut sedikit pun, dan tidak pula mereka bersedih. Ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang memiliki kedudukan. Atas dasar itu wajib dimuliakan. Sampai di sini masih benar ucapannya, karena wali-wali Allah memang harus diucapkan, dimuliakan. Nah, tetapi yang berikutnya yang tadi telah dijawab oleh Ja'far, bahwa di balik ini mereka menyembunyikan sebuah syubhat, yaitu bolehnya berdoa memohon kepada mereka, wali-wali Allah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, kita lanjutkan kajian kita. Yang perlu untuk ditekankan dalam masalah ini, bahwa ahli sunnah wal jamaah di antara akidahnya yang tidak bisa ditawar-tawar lagi berkaitan dengan masalah aulia Allah, bahwa ahli sunnah beriman dan berkeyakinan bahwa wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang wajib untuk dimuliakan, orang-orang yang wajib untuk dihormati, karena mereka adalah aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Dan ahli sunnah pun meyakini adanya karamah, al-karamah, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka para aulia. Ini suatu kewajiban yang tidak boleh diingkari. Yang mengingkari al-karamah adalah mereka-mereka yang berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Yang mengingkari karamatul aulia ini adalah mereka-mereka yang berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Sehingga di antara akidah Ahlussunnah adalah isbatul karamah. Nah,
karamah itu adalah sesuatu yang di luar adat kebiasaan manusia yang terjadi, kalau dalam bahasa lainnya dinamakan supranatural, ya, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan manusia. Misalkan barakallahu fikum berjalan di atas air. Nah, ini di luar perhitungan kemanusiaan. Nah, apakah ini mungkin terjadi? Bagi aulia Allah mungkin terjadi. Dan telah disebutkan di dalam sejarah ahli sunnah wal jamaah sejak zaman sahabat, dan karamah ini lebih banyak terjadi di zaman tabi'in dan sesudahnya. Allah berikan kepada mereka kelebihan-kelebihan itu. Dan karamah ini berbeda dengan al-mu'jizah. Al-mu'jizah hanya khusus bagi para rasul dan anbiya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau karamah adalah untuk wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan al-karamah tidak bisa diatur semaunya. Misalkan sekarang dia menyatakan anak mau jalan sekarang di atas air, atau mobil mau nabrak dia stop, berhenti misalkan. Ini bukan karamah kalau yang seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Lah, mereka ahli sufiyah ekstrim di dalam meyakini atau mengisbatkan, menetapkan adanya karamah. As-Sufiyah dalam hal ini bertentangan dengan Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah ekstrim di dalam mengingkari al-karamah dengan menyatakan karamah itu adalah khurafat. Tidak ada, itu dusta. Sementara Sufiyah berlebihan di dalam menetapkan al-karamah. Tidak jarang sampai pada tingkatan dusta, sampai pada tingkatan kesesatan-kesesatan. Nah, barakallahu fikum, sampai-sampai disebutkan di dalam beberapa buku-buku sufiyah seperti Ihya Ulumuddin dan yang lainnya, disebutkan bahwa di antara wa min karamati wali fulan annahu kana yamshi fi suqi uryan. Di antara bentuk karamatnya wali ini, dahulu dia berjalan di pasar dalam keadaan telanjang. Nah, subhanallah, ini karamah di kalangan para furuq sufiyah. Nah, wa min karamati fulan wali fulan annahu kana yati al-himar fi wasat as-suq. Nah, di antara bentuk karamatnya wali fulan ini, dia menggauli himar di tengah pasar. Nah, ini disebutkan di buku-buku sufiyah. Nah, dan yang lainnya berbagai macam bentuk karamat yang dusta dan mengarah kepada kekufuran. Nah, berikutnya mereka di dalam menetapkan siapa itu wali-wali Allah, mereka seolah-olah memiliki rekomendasi untuk menentukan yang wali itu adalah si fulan dan si fulan dan si fulan. Kalau ini bukan wali. Apakah seperti itu pengertian waliullah? Waliullah tidak bisa ditentukan oleh manusia. Kedudukan al-wilayah adalah kedudukan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa manusia menentukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ciri-ciri aulia Allah yang Allah sebutkan di dalam surat yang sama, yang mereka jadikan sebagai dalil pada ayat yang sesudahnya, ketika mereka menyatakan ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak ada takut nanti di yaumul qiyamah, dan tidak pula mereka itu bersedih. Dan tidak berhenti sampai di sini. Allah lanjutkan pada ayat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun.
mereka para waliullah itu adalah ciri-cirinya adalah orang-orang yang beriman dan juga mereka di waktu yang sama bertakwa. Apakah bagian daripada takwa berjalan dalam keadaan telanjang di pasar? Apakah bagian daripada takwa mereka-mereka yang mengetahui perkara yang gaib? Apakah bagian daripada takwa ketika mengadakan acara-acara bid'ah, amalan-amalan bid'ah? Tentunya ini bukan bagian daripada takwa Allah Azza wa Jalla. Auliya Allah adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah, bukan yang justru menyebarkan kesyirikan di tengah-tengah umat. Para auliya Allah bukan mereka-mereka yang memakan uang zakat dan sedekah, padahal mereka dari kalangan Ahlul Bait. Bukan itu auliya Allah. Bukan pula auliya Allah Azza wa Jalla mereka-mereka yang ingin dimuliakan dan diagungkan sampai dicium telapak kakinya. Bukan ini auliya Allah. Auliya Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka-mereka yang beriman dengan sebenar-benar iman dan di waktu yang sama mereka bertakwa kepada Allah. Ini pengertian auliya Allah. Sehingga nggak bisa auliya Allah itu ditentukan si fulan dan si fulan dan si fulan. Wali songo. Siapa yang menentukan bahwa mereka itu auliya Allah? Siapa yang menentukan? Dari mana mereka mendapatkan berita bahwa mereka auliya Allah? Ini suatu itu kalau betul ceritanya kita nggak tahu sanadnya wali songo ini dari mana. Dari mana sanadnya? Ceritanya dari mana sih? Bertapa di pinggir sungai sampai badannya berlumutan. Sunan siapa ini? Sunan Kalijogo. Apa ini bagian daripada Islam? Nah, bertapa ini bukan bagian daripada Islam sedikit pun. Ini bagian daripada agama Hindu dan Buddha. Nah, siapa itu punya tips yang bagus? Nah, biar istirahat dulu dia. Ayo, lebih. Nah, sehingga perlu ditekankan dalam hal ini di dalam membantah syubhat mereka. Kita menyatakan karena mereka berdalil dengan ayat di dalam surat Yunus ini. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kita menyatakan na'am, auliya Allah itu la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Na'am, kita yakin bahwa auliya Allah itu memiliki manzilah, memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakin kami seyakin-yakinnya. Na'am, kami yakin juga adanya al-karamah bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yakin kami semua itu. Tapi pertama, siapa itu auliya Allah? Jawabannya, auliya Allah itu adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayat dari surat Yunus, di surat yang sama. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini definisi daripada wali Allah. Definisi daripada wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, kalau wali Allah pakai celana pendek sama ada ya bukan wali Allah. Itu ya ikhwan. Wali Allah enggak salat ya bukan wali Allah. Nah, wali syaitan. Nah, wali Allah kemarin katanya presiden perempuan haram, sekarang halal. Bukan wali Allah ini. Nah, ada wali demokrasi. Barakallahu fikum. Nah, sehingga bukan ini wali Allah ya ikhwan. Nah, wali Allah itu adalah mereka-mereka yang bertauhid kepada Allah. Tidak beribadah hanya kepada Allah. Tidak mereka berdoa hanya kepada Allah. Menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul, meninggalkan bid'ah, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini wali Allah. Kemudian dengan definisi yang benar pula tentang wali Allah, tidak berarti
mereka para aulia Allah yang memiliki manzilah tersebut berhak sedikit pun dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki hak sedikit pun dari apa-apa yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak para wali-wali Allah itu memberi syafaat dengan seenaknya mereka. Nah, tidak berhak para wali-wali Allah itu memberikan barakah dengan seenak mereka. Tidak berhak wali-wali Allah itu untuk menyatakan bahwa dirinya mengetahui yang gaib. Sedikit pun, semua itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka adalah manusia biasa. Nah, atas dasar itu tidak ada alasan bagi mereka untuk berdalil dengan ayat yang mujmal ini tadi untuk membenarkan perbuatan-perbuatan syirik mereka. Nah, loh, ketika ditanya kenapa Anda berziarah ke Sunan Giri, wala Sunan Ampel dan yang lainnya, loh, mereka kan wali-wali Allah. Dari mana Anda tahu bahwa itu wali Allah? Loh iya, mereka kan wali Allah. Dari mana Anda tahu? Dari BBC, wala Jawa Pos. Nah, harus ilmiah dong. Loh, katanya si fulan wali Allah itu adalah sebuah kedudukan, derajat atau manzilah yang menentukannya hanya Allah, bukan manusia. Dipilih kayak ada pemilunya, enggak. Hah? Ini wali. Nah, kemudian katakan benar mereka adalah wali Allah. Kenapa Anda datang jauh-jauh berziarah ke sana? Ya, dalam rangka menghormati. Betul, menghormati wali Allah itu adalah wajib. Menyayangi dan mencintai wali Allah itu adalah wajib. Apakah dengan cara seperti ini Anda pergi perjalanan safar yang jauh, meninggalkan keluarga, membutuhkan bekal, sementara Rasul sudah melarang dalam hadisnya, la tusyaddur rihal illa ila salatati masajid. Jangan kalian melakukan syaddur rihal dengan niat ibadah, yakni perginya Anda ke tempat tersebut ziarah adalah dalam rangka ibadah. Ziaratul qabr, qabrul wali, ini ibadah. Sementara jarak yang ditempuh itu adalah jarak safar, ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katakan benar bahwa Maulana Malik Ibrahim itu adalah wali. Katakan benar. Apakah kemudian dibenarkan perbuatan Anda menangis-nangis di sana meminta keselamatan? Nah, ini ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, masih dalam bentuk jawaban yang mujmal terhadap syubhat mereka. Kemudian kita lanjutkan kepada pernyataan yang berikutnya dari pernyataan al-muallif. Qala al-muallif rahimahullah, wa amma al-jawabul mufassal. Sedangkan jawaban yang bersifat rinci. Al-mufassal itu artinya rinci. Fa inna a'da Allah lahum i'tiraadatin katsira. Fa inna a'da Allah lahum i'tiraadatun katsiratun ala dinir rusul yakudduna biha an-nas anhu. Ketahuilah, kata Syekh, sesungguhnya musuh-musuh Allah mereka memiliki an Abdul Qadir atau ghairihi, walakin ana mudribun was-salihun lahum jahun 'inda Allah wa atlubu min Allah bihim. Dan enggak sampai di situ, kami juga yakin bahwa Muhammad ini, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia enggak memiliki apapun untuk dirinya sendiri. Enggak bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri atau menyelamatkan dirinya dari musibah, apalagi terhadap orang lain. Kami yakin itu. Kenapa Anda tuduh kami menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Kami yakin Muhammad itu manusia yang tidak mampu berbuat apa-apa untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Apalagi Abdul Qadir Jailani, lebih-lebih dia tidak mampu memberi apa-apa. Coba sampai di sini lumayan ini subhat, ya, lumayan. Tapi gimana setelah itu mereka menyatakan walakin ana mudnibun, tetapi saya ini orang yang berdosa. Saya ini banyak berlumuran dengan pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan kepada Allah. Ini maunya.
Saya ini orang yang banyak kurang dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Was-salihuna lahum jahun 'indallah. Dan orang-orang saleh itu tadi, para sholihin tersebut, para aulia tersebut adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Wa atlubu minallahi bihim, dan aku memohon kepada Allah maghfirah, aku meminta kepada Allah ampunan melalui perantara mereka. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka manusia, Rasul nggak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Abdul Qadir Jailani pun tidak mampu berbuat apa-apa untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Cuma saya ini kan orang yang jauh dari Allah, yang sangat sedikit kenalnya anak ini dengan Allah. Sementara mereka adalah orang-orang yang sudah kenal dengan Allah, orang-orang yang selalu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Betul. Atas dasar itu saya meminta kepada Allah, mintanya kepada Allah, tapi melalui perantara mereka. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Allah, dengan perantara Al-Mustafa. Siapa Al-Mustafa? Rasul. Baligh maqasidana. Sampaikan ya Allah, penuhilah keinginan-keinginan kami, maksud-maksud kami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dan ampuni ya Allah dengan perantara Al-Mustafa, dengan perantara Rasul, dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya wasi'al karami, wahai zat yang penuh dengan kemuliaan. Siapa yang diminta? Allah. Tetapi melalui siapa? Melalui perantara Rasul. Nah ini. Nah, li khamsatun asfi biha naran lawa al-Mustafa wal Murtada wa ibnaihima. Nah, kami punya 5 orang yang dengannya, dengan perantara mereka kami bisa memadamkan api Jahannam. Siapa 5 orang tersebut? Rasul, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, dan kedua anaknya yaitu Al-Hasan wal Husain. Masya Allah. Kayak kompor gas apa Jahannam? Nah, barakallahu fiikum. Ikhwani fillah azza Allah wa iyyakum. Ini syubhat yang dilontarkan oleh mereka. Nah, kalau Anda mengingkari ini berarti Anda tidak sayang kepada wali-wali Allah. Ini tuduhannya. Anda adalah orang-orang yang membenci para wali-wali kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah paham syubhatnya ini sekarang, kita dipahami syubhatnya. Nah, kalau sudah dipahami, kita lanjut bagaimana jawabnya. Qala Syekh, fajawibhu bima taqaddam wa huwa anna alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bima dzakarta wa muqirruna anna awthanahum la tudabbiru shay'an wa innama aradu al-jaha wash-shafa'ata wa aqarra alayhi ma dzakara Allah fi kitabihi wa wadda'na واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. Maka jawablah kata Syekh dengan jawaban yang telah lalu. Apa maksudnya yang telah lalu? Kata beliau, ketahuilah bahwa orang-orang atau mereka yang telah diperangi oleh Rasul, mereka yang telah Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berjihad menghadapi mereka, adalah mereka yang juga berkeyakinan dengan apa yang Anda yakini. Mereka berkeyakinan persis dengan apa yang Anda ucapkan, bahwa kami tidak menyekutukan bagi Allah suatu apapun. Kami tidak berkeyakinan bahwa Lat wal Uzza, nah dan yang lainnya ini bisa memberi manfaat kepada kami. Tidak, kami adalah orang-orang yang berdosa. Ini perkataan mereka. Kami adalah orang-orang yang selama ini jauh dari Allah, ingin bertaubat. Bagaimana taubat kami bisa diterima kalau kami langsung minta kepada Allah? Tidak mungkin kecuali melalui orang-orang yang dekat, melalui ajudan-ajudan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka ini sekedar perantara yang menyampaikan keinginan kami. Nanti di yaumil qiyamah
Kalau kami sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kami mendapatkan ampunan dari Allah kecuali melalui syafaatnya mereka. Atas dasar itu kami menginginkan syafaatnya mereka. Nah, ini bentuk yang diucapkan oleh musyrikin persis dengan apa yang Anda ucapkan wahai sahibus syubhah. Nah, kemudian dan kata Syekh, bacakan kepada orang tersebut apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan jelaskan sejelas-jelasnya. Maksudnya apa? Siapa yang bisa menyebutkan apa yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullah? Bacakanlah apa-apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nah, naik. ومن يدبر الأمر ahsanta barakallahu fiik. Siapa lagi yang menyebutkan ayat lain? Ahmad, selain ayat itu. Nah, la ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kalau ayat yang disebutkan oleh Al-Ahnaif, yakni maknanya bahwa mereka orang-orang musyrikin ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memiliki langit dan bumi serta isinya, siapa yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mengatur alam semesta, saya orang-orang musyrikin akan menjawab Allah. Sama juga apa yang kalian ucapkan telah diucapkan oleh musyrikin. Tadi kalian akan menyatakan bahwa kami beriman pada Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta. Sama orang musyrikin juga mengatakan persis dengan apa yang Anda katakan. Tapi toh itu semua tidak bermanfaat. Loh ya, kami ini tidak berdoa selain Allah. Kami berdoa kepada Allah hanya saja melalui perantara mereka. Nah, persis juga Allah juga menyatakan dengan ayat yang tadi dibacakan oleh Al-Rahmat, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami sebenarnya tidak mengibadahi mereka ini, tetapi sekedar kami menginginkan mereka itu lebih mendekatkan diri kami kepada Allah. Doanya kami ini lebih disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doanya tadi ini diangkat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, liyuqarribuna, agar mereka lebih mendekatkan doa kami, permohonan kami, keinginan kami, maghfirah yang kami inginkan itu kayak pohon mangga disenggek gitu oleh mereka, disenggekkan lagi. Yang punya senggek mereka para wali. Jadi disenggekkan jatuh pegang maghfirahnya. Kayak gitu. Nah, saya itu ya ikhwan. Nah, yang kalian ucapkan ini persis yang diucapkan oleh musyrikin. Nah, mereka menyatakan haula syufa'auna indallah. Persis ketika kalian menyatakan mereka ini Sunan Kalijogonya, Sunan Girinya, Sunan Ampel, orang-orang yang memberi syafaat kepada kami. Sama apa yang kalian ucapkan telah diucapkan 1400 tahun yang lalu atau lebih oleh musyrikin Quraisy dahulu. Sehingga sekarang apa bedanya Anda dengan mereka? Apa yang Anda iya, mereka kan orang-orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ini subhat lain akan dibahas nanti pada pertengahan terakhir atau setelah pertengahan dari kitab ini. Nah, kemudian Syekh menyatakan, paham sekarang maksud dari pernyataan Syekh. Waqra alaihi, bacakan kepada dia dzakarallahu fi kitabihi, apa yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya, wa wadhihu, dan jelaskan kepada dia sejelas-jelasnya. Apa itu ya Abdul Hadi? Dalilnya, buktinya ya Salafi. Iman kulli manil ardu wa man fiha. Ahsan, dapat. Nah, ayat lainnya siapa yang bisa menyebutkan?
Zubair, Hirjir, Yazid. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Baik. Siapa lagi yang bisa menyebutkan bahwa yang kedua tadi disebutkan satu oleh Abdul Hadi, bahwa mereka berkeyakinan Allah pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Ini telah diucapkan oleh musyrikin. Yang kedua, ucapan musyrikin di zaman ini, apa yang mereka ucapkan? Abdullah Iman, yakni mereka posisinya sebagai perantara, sebagai wasilah yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Apakah ini juga sama dengan musyrikin dahulu? Dalilnya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ahsan, barakallahu fikum. Ini yang intinya. Ya, maksud dari pernyataan Syekh, waqra alaihi, bacakan kepada dia ma dzakara fi kitabihi, apa yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya. Maksudnya yang sudah kita pelajari dahulu awal kitab ini. Tentang apa itu? Dulu saya ingatkan bahwa ini yang disebutkan oleh Syekh sebagai tamhid, pembuka jalan untuk kita kuasai jalan yang sudah dibuka, dibakar oleh Syekh ini, ya, untuk berikutnya ketika kita mulai memasuki bantahan terhadap subhat-subhat tersebut, kita sudah punya landasan. Sekarang musyrikin tadi menyatakan, kami ini beriman kepada Allah, kami ini tidak menyekutukan Allah dan berbuat syirik, kami yakin Allah pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Kenapa Anda menyatakan kami berbuat syirik? Nah, maka kita jawab, yang Anda ucapkan sama telah diucapkan juga oleh musyrikin. Ini sudah diletakkan oleh Syekh pada awal kitab yang tadi sudah disebutkan oleh sebagian ikhwan. Yang kedua, mereka menyatakan kami yakin bahwa Muhammad SAW itu tidak punya manfaat untuk dirinya sendiri ataupun apalagi untuk orang lain. Abdul Qadir Jailani pun juga begitu, Wali Songo pun juga begitu. Mereka wali-wali Allah, tapi mereka itu adalah perantara. Mereka adalah orang-orang yang kalau doa didengarkan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan dan manzilah di sisi Allah. Atas dasar itu mereka sebagai penghubung. Nah, yang kedua ini sama juga ya akhi. Apa yang diucapkan itu telah pula diucapkan oleh musyrikin. Dalilnya adalah ayat yang kedua. Harus dikuasai ya ikhwan. Nah, saya itu. Baik. فإن قال هذه الآية نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم تجعلون الأنبياء أصناما. Nah, mereka menyatakan ayat-ayat ini sebenarnya turun untuk mereka-mereka yang beribadah kepada al-asnam. Ayat yang mana yang dimaksud? Yang tadi, ketika antum menyebutkan kepada mereka ayat-ayat tersebut. Ayat yang menyatakan wala sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Ayat yang menyatakan na'am barakallahu fikum qul limanil ardu wa man fiha. Nah, ayat yang menyatakan mana buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ayat-ayat ini ya akhi turun untuk orang-orang musyrikin yang mereka menyembah al-asnam, berhala-berhala. Ente menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk diletakkan kepada orang-orang soleh di zaman kita. Paham maksudnya? Nah, kalau sudah paham kita lanjutkan jawabannya. Nah, fajawibhu bima taqaddam. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Nah, sekarang mulai mau jawab subhat yang berikutnya. Antum kuasai subhatnya dan sekarang jawabnya kuasai. Ya,
Jangan dikuasai syubhatnya terus jawabannya nggak kuasai, bubar nanti. Nah, paham? Nah, kalau sudah paham syubhatnya, jawablah kata Syekh dengan jawaban yang telah lalu. Apa itu jawaban yang telah lalu? Yakni, antum jangan langsung masuk jawaban yang berikutnya, jangan. Ya, kalau punya amunisi itu dijaga. Nah, ya, jangan asal berondong itu habis nanti. Nah, pakai jadi ada satu share pukul 1, ya, lagi gitu ya. Jangan langsung diberondong. Nah, emang gitu ya. Gimana caranya? Sudah sekarang dia mau cek syubhat baru, yang tadi sudah kalah dia. Hah? Sudah kalah dia. Sekarang gini ya, ini sekarang mendatangkan syubhat menyatakan bahwa ayat-ayat ini turun kepada orang-orang yang menyembah berhala. Sementara Anda menyatakan kami tidak menyembah berhala. Ini orang-orang soleh. Kalau mereka tidak menyembah orang-orang soleh, itu kan Anda mau menyatakan baik. Sekarang gini dulu. Inti kan sudah yakin bahwa mereka orang-orang musyrikin dahulu beriman kepada rububiyah Allah. Bukankah begitu? Kalau dia menjawab tidak, boleh Anda bersabar mengulangi lagi jawaban. Boleh Anda tidak bersabar. Ya. Silakan, sudah nggak sabar tadi sudah capek dilakukan sampai keringetan gini, saya tetap. Nah, belum paham baik. Anda ulangi lagi ya, barakallahu fiik. Bacakan ayatnya satu-satu. Bahwa orang-orang musyrikin dahulu beriman kepada Allah, Allah pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Bahwa Rasul tidak mampu berbuat apa-apa dan orang-orang salihin tidak mampu berbuat apa-apa. Bacakan pula kepada mereka, ya itu sudah yakin nggak bahwa orang-orang musyrikin dahulu, mereka yakin dan beriman bahwa Allah pengatur alam semesta. Iya, Anda yakin itu. Sudah, kalau Anda yakin seperti ini, dengarkan pula ayat yang berikutnya. Dengarkan pula ayat yang berikutnya yang mereka ucapkan bahwa apa yang mereka ibadahi ini hanya sebatas orang-orang pemberi syafaat kepada mereka. Yang mereka yakin mereka adalah orang-orang saleh. Nah, dalilnya apa? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, mana butuh illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Dalam ayat yang lain mereka menyatakan, haula syufa'auna indallah. Mereka ini yang sudah dalam bentuk monumen, ya, itu adalah para pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Mereka sudah yakin ini pemberi syafaat, sudah bisa menentukan, ya. Sudah bisa menentukan bahwa ini adalah pemberi syafaat kami nanti di yaumul qiyamah. Lah, kemudian Syekh menyatakan setelah itu, wa annahum ma'aradu mimman qasadu illa syafa'ata. Tegaskan kepada mereka, sesungguhnya mereka juga tidaklah menginginkan sesuatu apapun dari yang diibadahi kecuali syafaat. Nah, tentunya untuk menegaskan ini kita harus menguasai ayat-ayat tadi. Ayat yang tadi sudah kita dengarkan, mana buduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa, dan ayat haula syufa'auna indallah. Nah, walakin arada an yufarriqa baina fi'lihim wa fi'li bima dzakara aw bima dzukira fadhkur lahu anna al-kuffara minhum man yad'u al-asnam wa minhum man yad'u al-awliya. Rinci lagi jawabannya. Ketahuilah bahwa di antara orang-orang musyrikin itu tidak semuanya mereka itu beribadah kepada asnam sekedar berhala begitu saja. Tidak. Yang mereka ibadahi itu sebenarnya juga adalah orang-orang saleh. Yang mereka ibadahi dan mereka mintai syafaat itu adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya Anda menyatakan seperti ini? Bahwa mereka menyembah patung. Iya, patung itu kan hanya monumen saja, semacam prasasti dan yang semisalnya, sebagai kenangan persaksian. Kayak di negeri kita ada gerbong maut, iya, kayak ada patung Jenderal Sudirman begini, Wala di Ponorogo pakai kuda, atau yang lainnya, atau dalam bentuk gambar foto, lukisan dan yang semisalnya. Nah, sama. Nah, yang mereka ibadah ini orang-orang wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Kalau mereka tanya, dalilnya salafi bahwa yang diibadahi oleh Abu Jahal dan teman-temannya itu adalah
orang-orang soleh. Dengarkan ya akhi, apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra Allah menyatakan, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab. Allah menyatakan tentang mereka-mereka yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin adalah, kata Allah, ulaika alladzina yad'un. Mereka justru mereka lah, artinya orang-orang yang diibadahi wali-wali Allah itu, Ladza, Yahud, Ya'uq, dan Nasr dan yang lainnya itu, justru mereka lah orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah. Mereka sendiri berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amalan saleh. Nah, ini bukti bahwa orang-orang yang diibadahi sudah dalam bentuk monumen-monumen, patung-patung yang ditaruh di sekitar Ka'bah berjumlah 360 patung itu adalah patung-patungnya orang-orang saleh. Patungnya orang-orang yang muqarrabina ila Allah. Para wali-wali Allah bukan sembarangan orang itu. Nah, loh, dari siapa? Ini dengarkan yang di dalam surat Al-Isra. Allah menyebutkan ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Kata Allah, justru mereka lah orang-orang yang dianda-anda ibadah itu, mereka sendiri beribadah kepada Allah, hanya memohon kepada Allah, hanya minta syafaat kepada Allah, tidak seperti kalian. Kalian meminta syafaat kepada orang-orang tersebut. Coba lihat para wali-wali itu, mintanya kepada Allah syafaat. Mereka yakin mereka adalah orang-orang yang lemah. Mereka nggak pernah meminta syafaat melalui para malaikat, nggak pernah. Orang para wali-wali Allah itu nggak pernah menyatakan, oh malaikat Jibril lebih dekat kepada Allah dibandingkan kami. Akhirnya ya Allah biruhil kudus. Nah, dengan ruh al-kudus, ruh al-amin, yaitu Jibril, minta berikan kepada kami ya Allah maghfirah dan ampunan. Nggak pernah mereka. Justru mereka berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ini ayat dalam surat Al-Isra, ayat yang ke-57, dalil bahwa yang diibadahi oleh musyrikin itu bukan penjahat, bukan batu, bukan gua, bukan pohon beringin, ya, bukan keris setan gober, bukan pula sapi, ya, tapi apa? Kiai Selamat, bukan ya, bukan. Wala patungnya Gomblok, bukan. Katanya patungnya Gomblok yang dibangun dan di mana itu? Nah, nanti nggak lama ada yang tawaf itu. Betul ya, ikhwan? Nah, betul suatu saat. Nah, wal'iyadu billah, mudah-mudahan Allah selamatkan umat ini. Nah, lawan kaki aja diikutin dari belakang. Nah, kotorannya diambil barokahnya. Kalau buang air berebut, kotorannya diambil. Itu setiap tahun. Pada bulan Muharram di Solo sana. Nah, Allah musta'an. Fabarakallahu fikum. Yang Anda nyatakan justru di zaman ini yang dinyatakan wali. Di sekarang ini, na'udzubillah, di antara mereka ada yang benar-benar sebagai penipu umat. Mereka-mereka yang hidupnya penuh dengan bid'ah dan kesyirikan, dan itu akan dijelaskan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekh menyatakan wa yad'una Isa ibn Maryam wa ummahu, dan juga di antara mereka orang-orang musyrikin Arab itu ada yang mereka itu memohon wasilah melalui Isa bin Maryam. Isa itu siapa? Wali apa nabi? Nabi, di atasnya wali. Jadi yang mereka minta itu, mintain jawaban, mintain perantara dan wasilah, nabi dan ibunya Maryam, Sayyidah Maryam yang diberi gelar As-Siddiqah, wanita yang sangat jujur. Nah, ibunya Isa alaihi salam. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa qad qala Allah Ta'ala mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayati thumma anzur anna yufakun qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu huwas samiul alim. Coba kita dengarkan ayat ini. Dan tidaklah Al-Masih ibnu Maryam hanyalah sebagai seorang rasul saja yang telah lalu para rasul sebelum dia.
Dia seorang manusia biasa. Allah mau membantah musyrikin. Allah dalam ayat ini ingin membantah kaum musyrikin, Abu Jahal dan yang lainnya, yang mereka menjadikan Isa dan ibunya sebagai wasilah perantara di dalam doa-doa mereka, yang mereka berkeyakinan bahwa Isa alaihissalam dan ibunya adalah sebagai pemberi syafaat, yang diagungkan kuburannya, yang diyakini memiliki barokah. Nah, ini Allah mau membantah, tidaklah Isa itu adalah sekedar seorang rasul yang sebenarnya telah lalu para rasul-rasul sebelum dia, dan ibunya juga As-Siddiqah, wanita yang maha jujur. Kana yakulani ta'am, keduanya juga makan sebagaimana manusia makan makanan. Nah, undur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka tentang tanda-tanda kebesaran kami dan ayat-ayat kami. Tsumma undur anna yufakun. Dan perhatikan bagaimana mereka bisa mendustakan ayat-ayat Allah yang telah dijelaskan itu. Faqala qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu huwas samiul alim. Coba perhatikan pernyataan Allah ini. Qul ata'buduna min dunillah. Sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian beribadah kepada selain Allah? Apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan oleh musyrikin? Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan, katakan wahai Muhammad, apakah kalian ini beribadah kepada selain Allah, sesuatu yang tidak memiliki apapun kebaikan untuk kalian, ataupun tidak memiliki sesuatu apapun untuk mencelakakan kalian? Allah beri nama Ada'budun. Coba perhatikan kalimat Ada'budun. Nah, apa Allah nyatakan tersebut? Mala yamliku lakum darran wa la naf'a. Perhatikan kalimat Ada'budun. Nah, apa yang dilakukan oleh yang punya HP dimatikan HP-nya. Naam, dimatikan. Nah, baik. Perhatikan kalimat Ada'budun. Allah di sini membantah dan membongkar syubhatnya musyrikin. Musyrikin menyatakan apa? Kami enggak menjadikan Isa dan ibunya Latta, Uzza, Yahud, wa Ya'uqa, wa Nasra dan yang lainnya itu sebagai Tuhan-Tuhan hija. Kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara, wasilah untuk memberi syafaat kepada kami, agar permohonan maghfirah kami, permohonan ampunan kami kepada Allah lebih diterima. Apa jawaban Allah? Qul ata'buduna min dunillah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah kalian menyembah? Coba, diberi nama ibadah oleh Allah. Perbuatan mereka itu diberi label ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan main-main. Nah, diberi sampel bahwa ini adalah bagian daripada ibadah. Sementara kalian mengatakan ini bukan ibadah, kami sekedar meminta wasilah saja. Nah, coba ini perhatikan ayat yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Nah, sampai di sini bisa dipahami syubhat musyrikin yang terakhir ini. Nah, hendak saya firman, apa itu syubhat yang terakhir ini? Begitu. Nah, ahsan. Lebih ringkasnya menyatakan mereka ingin membedakan di hadapan kita atau ke hadapan kita apa yang mereka lakukan dengan apa yang dilakukan oleh musyrikin. Nah, ingin membedakan apa yang sedang mereka kerjakan dengan apa yang telah dikerjakan oleh musyrikin. Kalau musyrikin menyembah berhala, nah, kalau kami orang-orang soleh,
Kenapa Anda letakkan ayat-ayat yang turun kepada orang-orang yang menyembah berhala, diterapkan kepada kami, diaplikasikan kepada kami, orang-orang yang memuliakan orang-orang soleh. Mereka menyembah berhala, kami memuliakan orang-orang soleh. Kenapa Anda aplikasikan ayat tersebut yang turun kepada mereka, kepada kami yang sedang menghormati dan memuliakan para wali-wali Allah? Paham maksudnya? Dan jawabannya sudah bisa dipahami. Nah, jadi bagaimana jawabannya? Dalilnya dalil bahwasanya yang diibadahi oleh musyrikin itu adalah orang-orang saleh yang beribadah kepada Allah, bukan sekedar patung. Jangan ya, dia disebut ila rabbihim wasilah. Ahsan, barakallahu fiik. Nah, ulaika alladziina yad'uun yabtaguna ila rabbihim wasilata ayyuhum aqrab. Kemudian ayat yang kedua, man masih ibnu Maryam, bacaan kepada mereka juga musyrikin, man masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ayat yang kedua ini menunjukkan bahwa juga mereka beribadah kepada Isa alaihissalam. Mereka juga minta wasilah Nabi Isa, dan Isa itu nabi, lebih tinggi dari Maulana Malik Ibrahim. Nah, lebih tinggi ya. Karena lebih tinggi mana sama Ali? Ya situ Bondo. Nah, barakallahu fiikum. Apalagi sama Kiai Islam yang dulu kan saya dibandingkan. Nah, barakallahu fiikum. Mana yang lebih besar, Kiai Islam atau Kiai Asbah? Wala berju, mana yang lebih besar? Jadi itu ini sapi. Ya sapi saya nggak punya. Memang ini sapi. Ini dajjal. Baik, ilahuna dikuasain yang betul, syubhat serta jawabannya. Ya, jangan syubhatnya saja tanpa jawabannya. Kemudian di murajaah yang betul. Nanti di kajian yang akan datang, kalau ditanya siap dengan dalil-dalilnya. Nah, ini penting dihafalkan. Kalau sekarang antum pulang pas naik bis ketemu orang baru sufi, gimana nasihatnya? Bentar-bentar di buku. Akhirnya, baik sampai di sini. Subhanallah.